Pulau Bali adalah pulau dewata, pulau seribu pura yang memiliki pura-pura yang sangat indah. Bali terkenal akan keragaman budaya dan warisannya, baik secara fisik maupun non-fisik, atau sering disebut dengan skala dan niskala. Salah satu bukti kebudayaan skala dan niskala termuat dalam sebuah lontar yang bertuliskan dengan aksara Bali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Wirowardhana. Saya selaku penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali yang mendapatkan tugas di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Sejarah perkembangan atau ditemukannya aksara Bali itu tiang awali dulu dari perkembangan aksara ibu atau tulisan. Di India berkembang yang namanya aksara Brahmi. Nah, aksara Brahmi ini dikembangkan atau disebarluaskan ke Asia, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Nah, dari perkembangan tersebut muncul dua aksara. Yang pertama aksara Jawa Kuna yang berkembang di Jawa, dan di Bali dikenal dengan aksara Bali. Nah, ini untuk perkembangan aksara Bali sendiri ini tidak bisa lepas dari induknya aksara Brahmi dan kerabat dekatnya adalah aksara Jawa Kuno. Untuk pertama kali ditemukan aksara Bali itu kurang lebih itu di abad ke-15 yang sudah berupa tulisan di daun lontar. Eksistensi aksara Bali sebenarnya mungkin kalau kita melihat kilas balik ke belakang, perkembangan aksara Bali yang katakan tadi dari abad ke-15 sebenarnya, dan di tahun-tahun 90-an itu sebenarnya perkembangannya sangat bagus sekali. Kenapa demikian? Karena kegiatan sehari-hari masyarakat kita yang menggunakan aksara pokok itu adalah aksara Bali. Itu jadinya perkembangannya sangat bagus sekali. Nah, setelah perkembangan zaman, setelah era reformasi dan seperti sekarang sudah dikenal dengan era digitalisasi, itu aksara Bali itu mulai tergerus. Kenapa? Yang pertama, dulu penuturnya kurang. Meskipun ada penutur, aksara Bali itu dikonotasikan aksara tengat dan aksara kuno, jadinya tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu yang membuat generasi muda itu sedikit kurang minatnya. Meskipun ada beberapa yang berminat, namun yang mensosialisasikan itu tidak ada, atau penuturnya sedikit yang mau berbicara seperti itu. Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya sudah sangat banyak hal-hal yang sudah dilakukan, khususnya dari pihak provinsi, pemerintah Provinsi Bali itu. Yang pertama didasari dari peraturan gubernur tentang pelestarian bahasa aksara dan sastra. Nah, bahasa aksara dan sastra ini merupakan pilar utama kebudayaan kita di Bali. Khususnya aksara ini pelestariannya, yang pertama, pemerintah provinsi itu mewajibkan di masing-masing instansi pemerintah, swasta, bahkan di pelangpapan jalan, pelangpapan nama pura itu harus menggunakan aksara Bali. Tujuannya apa? Itu adalah membumikan aksara Bali. Selanjutnya adanya bulan bahasa Bali, yang kita laksanakan setiap bulan Februari. Di sana adalah pusatnya atau kesempatan untuk masyarakat Bali, khususnya utamanya anak-anak, untuk lebih menempa diri berupa mengikuti lomba-lomba pelestarian bahasa aksara dan sastra. Terlebih juga pemerintah sejak tahun 2016 itu sudah merekrut penyuluh bahasa Bali yang ditempatkan di masing-masing desa atau kelurahan, yang tupoksinya adalah untuk pelestarian bahasa aksara dan sastra Bali.